Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya cuma mau jujur, kalian pernah nggak sih gitu kayak muak lihat kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini? Kayak gak ada habis-habisnya aja gitu, mulai dari puluhan miliar, puluhan triliun, ratusan miliar, ratusan triliun, beraneka ragam lah pokoknya. Oke, saya Ramdan Faiz. Di sini saya akan beropini dari sudut pandang saya. Sejumlah kasus korupsi di Indonesia disorot karena menyeret nama pesohor dan merugikan negara hingga triliunan rupiah. Inilah deretan korupsi fantastis dan membuat geger di Indonesia versi To The Point. Pertama, korupsi PT Timah menyeret suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kasus ini awalnya merugikan negara 271 triliun rupiah, sekarang bertambah menjadi 300 triliun rupiah setelah diaudit. Kedua, korupsi PT Jiwasraya. Kasus asuransi ini membuat negara rugi 16,8 triliun rupiah. Ketiga, korupsi proyek BTS 4G. Menyeret nama mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Kasus ini membuat Indonesia rugi 8 triliun rupiah. Keempat, korupsi oleh Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Menjerat mantan Menteri Pertanian atau Mentan SYL. Di kasus ini, Indonesia merugi 44,5 miliar rupiah. Oke, tadi kita sudah lihat sama-sama bagaimana kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia ini, mulai dari tadi puluhan miliar, ratusan miliar, puluhan triliun, ratusan triliun, beraneka ragam. Dan yang tadi duitnya itu harusnya dipakai buat pembangunan, entah itu kesehatan, entah itu pendidikan dan lain-lain, tapi malah masuk ke kantong pribadi mereka gitu. Nah, kantong pribadi siapa? Ya kantong pribadi orang-orang yang rakus itu, yang berani ngambil duit kita. Itu kayak mencoreng nama keadilan banget dan menyakiti hati rakyat juga gitu secara nggak langsung. Dan yang dirugiin juga bukan cuma rakyat kecil, tapi semua rakyat yang ada di Indonesia ini yang dirugiin. Di sini saya mau ingetin lagi, kita harus sadar, kita harus peduli, kita harus berani untuk lawan korupsi itu. Katanya Indonesia negara yang kaya, tapi coba kita lihat sekitar jalan kita, masih ada beberapa jalan yang rusak dan tak kunjung dibenerin. Bahkan bukan cuma jalan aja, sekolahan, entah itu rumah sakit yang seharusnya jadi fasilitas umum juga. Tapi yang tadinya duitnya itu untuk itu semua malah masuk ke kantong pribadi mereka gitu. Dan kita semua sebenarnya juga tahu, cuman kayak pura-pura nggak tahu gitu. Dan itu juga duit itu hilang bukan karena gempa atau karena bencana ya, tapi emang karena manusia-manusia rakus gitu. Dan ya saya sempat mikir, emang bisa gitu rakyat kecil seperti saya mensuarakan hal itu dan memberikan dampak. Tapi di satu sisi ya, kalau misalkan kita sama-sama memberikan suara dan semua orang juga ikut memberikan suara, itu semua juga jadi hal yang besar gitu. Bebas, entah kita menyuarakan itu lewat media sosial kah, entah itu kita menyuarakan itu secara langsung kah, bebas. Yang penting kita udah berani bersuara. Karena apa? Kalau misalkan kita diam secara terus-menerus, itu sama aja kayak membenarkan hal itu gitu. Kita nggak mau gitu generasi yang datang selanjutnya itu kayak menormalisasikan hal itu gitu. Nah, gak apa-apa kita mulai dari hal yang kecil, kita speak up dari media sosial. Dan entah coba contoh nyatanya gini, kalau misalkan ada pemilihan pemimpin, kita pilih pemimpin bukan karena pemimpin ini tuh ganteng, pemimpin ini tuh lucu. Jangan gitu. Entah itu ya pokoknya kita pilih pemimpin yang benar-benar pemimpin ini jujur nih. Nah, kita pilih yang itu. Jangan karena kayak fisiknya, jangan karena entah ya pokoknya macam-macam lah. Dan contohnya lagi nih, yang gampangnya duit sogokan. Kalau misalkan kita nerima duit sogokan nih, itu sama aja kayak kita menormalisasikan korupsi. Karena disogokan juga itu masuk ke korupsi, teman-teman. Jadi kita tolak disogokan, kita mulai dari hal yang kecil, kita lawan korupsi sama-sama, kita bisa lawan sistem yang rusak ini. Terima kasih. Pajak dari rakyat, pajak dari